Perkenalkan, nama saya Daniel April Rinaldi Purba dengan NIM 32031311036 dari kelas Pendidikan Geografi E Tambu 2020. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi penginderaan jauh, fotografi, dan drone. Pengertian fotografi. Sistem penginderaan jauh fotografi yaitu sistem penginderaan jauh yang di dalam merekam objek menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektor, serta memanfaatkan tenaga elektromagnetik. Perekaman objek dapat dilakukan dari udara maupun dari antariksa. Hasil rekamannya yaitu berupa foto udara atau foto satelit. Fotografi sudah berkembang sejak lama. Foto pertama dibuat pada tahun 1826 dan sejak itu teknologi fotografi terus dikembangkan untuk menghasilkan kamera yang lebih baik. Perkembangan ini semakin memuncak dengan penemuan kamera digital sebagai sebuah revolusi. Di Indonesia, perkembangan fotografi tampak dengan banyaknya jumlah penggemar fotografi, yaitu dengan membentuk sebuah komunitas fotografi, serta semakin banyaknya digunakan media fotografi sebagai alat atau sarana penunjang berbagai kegiatan seperti pada media massa, bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pendidikan, kedokteran, serta dokumentasi hiburan. Seiring perkembangan teknologi, fotografi di Indonesia tidak hanya digunakan sebagai media dokumentasi, tetapi sebagai media alat komunikasi. Perkembangan yang meningkat di bidang fotografi, serta keterkaitan fotografi dengan bidang ilmu yang lain, maka ada banyak kebutuhan dan keinginan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan seperti tersedianya suatu wadah yang membuat masyarakat untuk mempelajari fotografi perkembangan di Indonesia. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang ingin mengetahui dan mendalami ilmu fotografi tersebut. Dan juga banyak sekarang sekolah-sekolah memberikan atau membuat pelajaran fotografi dan mengajarkannya bagaimana cara mengatur kamera dengan baik dan cara pengambilan foto pada fokus cahaya. Fotografi telah menjadi bagian tak terelakkan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Bahkan orang awam sekalipun dapat berhadapan atau dapat melihat secara langsung hasil fotografi setiap harinya, baik dalam bentuk foto, iklan, template, dan hasil foto di media massa. Manusia melihat segala sesuatu dengan mata, sehingga semua benda memiliki ruang atau kedalaman, yaitu kesan yang menjelaskan batas antara benda yang dekat dengan benda yang jauh. Bumbu-bumbu yang ditangkap indera lain turut menambahkan keindahan, misalnya suara burung, gemeri air, hembusan angin, keharuman bunga-bunga, dan lain-lain. Semua membuat objek yang manusia lihat tampak begitu sempurna dan mudah dengan mata telanjang. Belum tentu bisa menjadi suatu gambar atau foto yang indah dan sempurna pula pada saat dilihat. Sistem foto. Unsur pembentuk penginderaan jauh fotografi. Unsur pembentuknya yaitu ada 4 macam. Yang pertama, tenaga. Penginderaan jauh sistem fotografik pada umumnya menggunakan tenaga alamiah, seperti matahari. Matahari merupakan sumber tenaga utama yang digunakan pada keadaan bumi terang atau pada keadaan bumi pagi, siang, dan sore. Selain itu, ada juga sinar buatan dan juga cahaya bulan. Ini digunakan pada ketika bumi keadaan gelap atau pada malam hari. Tenaga yang digunakan memiliki panjang gelombang 0,3 m hingga 0,9.
Di dalam perkembangannya, orang dapat melakukan pemotretan dengan menggunakan tenaga di luar spektrum tampak, yaitu spektrum inframerah hingga panjang gelombang 0,9 m dan spektrum ultraviolet dekat hingga panjang gelombang 0,3 m. Di samping itu juga dapat dilakukan pemotretan dengan menggunakan gabungan antara spektrum tersebut maupun dengan rinciannya. Yang kedua, objek. Objek dapat dibedakan dalam foto udara terbatas pada objek yang tampak, yaitu objek di permukaan bumi yang tidak terlindungi oleh objek lainnya, objek di bawah permukaan tanah, dan objek di permukaan tanah yang tertutup oleh vegetasi tidak dapat tergambar pada foto udara. Meskipun demikian, ada objek tak tampak tetapi dapat ditafsirkan berdasarkan objek yang tampak. Sebagai contoh, jenis batuan dapat ditafsirkan berdasarkan fotografi, pola aliran, dan vegetasi penutupnya. Di dalam bentuk transmisi, tenaga menembus objek dengan mengalami perubahan kecepatan sesuai dengan indeks pembiasan antara dua objek yang bersangkutan. Tenaga di dalam bentuk panas maupun sinar dapat diserap oleh benda atau objek. Tenaga pantulan yaitu tenaga yang dipantulkan oleh benda dengan sudut datang sebesar sudut pantulannya tanpa mengalami perubahan. Pancaran berupa tenaga serapan yang kemudian dipancarkan oleh benda atau objek penyerapnya. Yang ketiga, sensor. Ada 5 jenis kamera yang digunakan dalam penginderaan jauh fotografi. Yang pertama yaitu kamera kerangka untuk pemetaan, yang kedua kamera kerangka untuk keperluan tinjau, yang ketiga kamera panoramik, yang keempat kamera strip, dan yang kelima kamera multispektral. Di bawah ini merupakan contoh dari gambar kamera panoramik. Kamera kerangka atau frame kerangka yaitu digunakan atau disajikan untuk gambar objek dengan resolusi spasial yang tinggi. Kamera panoramik termasuk kamera tinjau yang dirancang untuk memperoleh foto dengan resolusi yang tinggi. Sedangkan kamera strip bekerja tanpa penutup lensa atau shutter. Lensa ini berfungsi untuk memasukkan cahaya dan memfokuskannya. Selain lensa, filter dan film sangat membantu dalam proses pengambilan objek. Yang keempat, keluaran atau output. Keluaran sistem penginderaan jauh fotografik berupa foto udara dan foto satelit. Foto udara pada umumnya dibuat dengan menggunakan pesawat terbang sebagai wahananya. Meskipun demikian, terkadang ada juga orang yang menggunakannya dengan balon udara, karena balon udara dapat terbang hingga jarak 35 km. Berikut ini merupakan proses penginderaan jauh fotografi, yang dimana matahari sebagai sumber tenaga yang berfungsi memberikan cahaya atau sinar ke permukaan bumi. Kemudian sensor ini berfungsi sebagai proses pengambilan data atau objek atau merekam keadaan bumi yang dia ambil. Kemudian sensor akan mengirimkannya ke stasiun bumi, kemudian stasiun bumi akan mengolah data melalui aplikasi. Sudah diolah, maka akan dikeluarkan sebuah output, yaitu berupa foto udara dan foto satelit. Selanjutnya kita membahas drone. Dalam kamus bahasa Inggris, drone artinya dengung. Hal ini merujuk karena saat terbang, drone ini sangat berisi. Selain itu, drone ini juga berarti lebah jantan, karena wahana drone ini terbang seperti lebah. Drone merupakan pesawat tanpa awak atau biasa disebut dengan nama Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, yang dikendalikan dari jarak jauh melalui sebuah komputer atau remote control.
Seiring dengan perkembangan zaman, kini drone dapat dikendalikan atau dikontrol melalui HP. Pesawat tanpa awak ini menggunakan hukum aerodinamika yang sangat canggih, sehingga drone dapat mengangkat dirinya sendiri ataupun mengangkat yang lain-lain. Kini drone banyak digunakan oleh seluruh masyarakat, terutama para YouTuber, karena drone ini digunakan untuk membuat sebuah konten video. Cara dan perkembangan drone. Berdasarkan Center for Telecommunication and Information Engineering atau CTIE mengungkapkan bahwa drone pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel yang tinggal di Amerika Serikat bernama Abraham Karem. Kemudian Badan Pertahanan AS tertarik dengan penemuan Karem dan mendanai penelitian lanjutan. Kemudian pada November tahun 1898, Nikola Tesla membuat hak paten remote control atau pengendali jarak jauh. Saat itu drone banyak digunakan untuk keperluan militer, terlebih ketika terjadinya Perang Dunia. Austria menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyerang Italia. Saat itu drone masih berbentuk balon udara dengan perlengkapan bahan peledak di dalamnya. Sedangkan di Indonesia, teknologi drone ini sudah dikenal sejak tahun 2002 yang ternyata tidak dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Di bawah ini merupakan contoh dari sejarah perkembangan drone. Sebelah kiri ini merupakan awal terjadinya drone, yang dimana drone ini digunakan untuk perang. Dan sebelah kanan ini merupakan drone pada saat sekarang, yang dimana diciptakan oleh para ahli, dibuat sekecil mungkin sehingga dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya yaitu manfaat drone. Yang pertama, untuk hobi dan kesenangan semata. Yang kedua, memotret atau mengambil video dari udara. Biasanya itu drone digunakan untuk proses pembuatan film dan juga digunakan untuk konten-konten YouTube. Yang ketiga, pemantauan arus lalu lintas yang dilihat dari udara. Contohnya itu drone digunakan untuk memantau wilayah, misalnya terjadi kemacetan. Yang keempat, untuk memantau cuaca. Yang kelima, memantau lokasi yang terkena bencana alam. Yang keenam, kompetisi penerbangan pada drone serta pilotnya. Yang ketujuh, mengetahui vegetasi lahan. Dengan kita menggunakan drone, kita mengetahui vegetasi lahan yang kita amati, misalnya vegetasi perkebunan kelapa sawit. Demikianlah penjelasan materi mengenai penginderaan jauh, fotografi, dan drone. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.